Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus membangun kemandirian pangan Indonesia dan kesejahteraan petani harus bisa meningkat secara signifikan. Petani harus menjadi profesi yang menjanjikan, profesi yang mensejahterakan. Pemerintah akan berusaha terus untuk membuat sektor pertanian sebagai sektor yang menguntungkan. Peningkatan profesionalisme, daya saing, dan kewirausahaan di kalangan petani harus ditingkatkan. Petani dan kelompok tani jangan hanya bergerak di hulu saja, jangan bergerak hanya di on-farm saja, ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Tetapi harus mulai masuk ke tahap hilirnya, tahap pengolahan pasca panennya, sampai ke packaging dan tradingnya. Karena justru di sisi inilah keuntungan terbesar akan diperoleh. Hal ini akan memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan petani. Penting untuk diketahui bersama jika sesungguhnya sektor pertanian menjadi andalan dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana sektor pertanian memiliki peran utama dan strategis dengan memastikan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat luas, terlebih dengan dukungan seluruh elemen, pertanian dapat menjadi sektor yang sangat menguntungkan serta menjanjikan. Dan oleh karenanya, para petani harus terus didukung serta didorong untuk tidak hanya bergerak di hulu atau di on-farm saja, melainkan harus masuk ke tahap hilir, serta tahap pengolahan pasca panen, sampai ke packaging dan pemasaran produk hasil pertaniannya. Karena disitulah keuntungan terbesar yang akan diperoleh, dan hal ini juga yang akan memberikan peluang yang baik bagi peningkatan kesejahteraan petani, serta menyerap banyak tenaga kerja lokal yang potensial. Dan oleh karena hal itulah, melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindang, BPPSDMP menggelar pelatihan tematik pengembangan kelembagaan berbasis korporasi, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan spesifik lokasi di suatu daerah, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Karena tidak dapat kita pungkiri, jika pada kenyataan di lapangan, banyak dijumpai skala usaha yang dimiliki para petani, tergolong kecil dan memiliki posisi tawar yang sangat lemah, dan oleh sebab itulah, diperlukan terobosan untuk merubah pola pikir dari skala kecil, menjadi kelompok usaha bersama. Adapun peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki kompetensi, menjadi faktor kunci dan target utama yang harus dipenuhi. Guna mewujudkan hal tersebut, maka Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindang memilih Lumajang sebagai salah satu kabupaten, kota terpilih, untuk melaksanakan pelatihan tematik pengembangan kelembagaan berbasis korporasi yang diikuti oleh penyuluh pertanian lapangan, sebagai aparatur pendamping, sekaligus para petani. Kenapa memilih Kabupaten Kuda? Oleh karena pertama, wilayah kerja Balai Besar Pelatihan Ketindang ini merupakan Jawa Timur, Bali, NTB, Papua dan Papua Barat, yang mana sumber daya manusia ini sekarang harus betul-betul bisa tonjolkan. Karena itu Kabupaten Lumajang memang bidang kita seharusnya memiliki lagi dalam rangka tematik korporasi. Jadi sehingga penyuluh dan petani betul-betul dapat
mengimplementasikan, mensosialisasikan bagaimana nanti hasil daripada kajian ini dengan ke depan kita memperoleh manfaat. Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani merupakan salah satu program Kementerian Pertanian dan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan berupaya untuk terus mendorong berbagai stakeholder dan pelaku utama agribisnis untuk mewujudkan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Beberapa kegiatan terkait dengan identifikasi jaringan kelembagaan, hulu sampai hilir dan segala kendala ataupun permasalahan yang dihadapi petani perlu dan penting untuk dipetakan. Didiskusikan bersama secara mendalam antara petani dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan peran kelembagaan agribisnis pertanian hulu hilir. Dengan harapan dapat disepakati dan muncul korporasi berbadan hukum dengan pembentukan koperasi secara partisipatif. Sehingga hal ini akan mampu memperkuat daya tawar petani untuk mendapatkan margin keuntungan yang lebih adil akan hasil produksi pertaniannya, sekaligus meningkatkan efek ganda bagi kawasan pengembangan. Di mana kawasan pengembangan komoditas pertanian berbasis korporasi petani memiliki 3 keunggulan, yaitu fokus pada komoditas, lokasi, dan fokus pada pengembangan jaringan agribisnis hulu hilir. Bersama-sama jajaran Balai Pelatihan Pertanian Ketindan menyusun sebuah strategi pertanian tematik untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Kita sampaikan kepada jajaran Ketindan sama WI sama penyuluh, terpenting bagaimana pelatihan terimplementasikan, bukan sekedar hanya gugur kewajiban, bukan hanya sekedar menggunakan sertifikat. Masing-masing kita adalah penyuluh yang sesungguhnya, bukan semata-mata penyuluh pertanian ansih. Siapapun berhak dan punya kewajiban secara penyuluh untuk menyampaikan sesuatu yang benar adanya. Insya Allah kalau boleh Ketindan tangan oke, sehingga kita ikuti terus. Dan harapan saya, harapan Pak Bupati, Bunda Pak Bupati, pelatihan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.